Memang perlu kami sampaikan kalau kita melihat kasus kekerasan itu harusnya dilaporkan. Bukan dilaporkan hanya untuk sekedar menyelesaikan permasalahan hukumnya, tetapi dilaporkan itu tujuannya supaya anak ini atau korban ini itu disegera mendapatkan pendampingan untuk dipulihkan, kemudian pelaku ini tidak melakukan lagi perbuatannya. Karena kalau itu tidak dilaporkan, bisa saja pelakunya akan berulang lagi melakukan itu, sekalipun adalah pelakunya orang terdekat. Dari dinas kami terbuka untuk menerima pengaduan ketika ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan tentu pendekatannya bukan hanya pendekatan hukum. Kita tidak semua kita tangani secara hukum, tapi kita juga melakukan dengan restoratif justice istilahnya. Kita juga berupaya memediasi. Kalau persoalannya persoalan yang perlu hanya dimediasi, kemudian perlu diedukasi supaya itu tidak terulang, itu juga kami lakukan pendampingan seperti itu. Ikuti obrolan kami di BDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You're ready. Viewers BDD, di studio sudah hadir yaitu Bapak Idrus, Bapak Dr. Idrus MSI. Sampai hampir lupa gelar saya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Disingkatnya menjadi lebih gampang mungkin ya. Iya, DP3A. DP3A. Iya. Ya. Ini kita sudah di akhir tahun ya 2020 ini, dan kalau kita berbicara masalah itu pasti sudah banyak pekerjaan-pekerjaan yang cukup memusingkan mungkin ya di kantor ya saat ini. Ya, tapi saya pengen tanya dulu dong Pak, ini sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai kepala dinas di sana? Saya menjabat kepala dinas itu bertepatan dibentuknya dinas ini. Dinas ini dibentuk di tahun 2017. Jadi memang Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak itu merupakan dinas baru yang dibentuk berdasarkan dengan undang-undang pemerintahan yang baru. Dulu urusan terkait dengan pemberdayaan perempuan perlindungan anak itu bukan menjadi urusan wajib di pemerintah. Kemudian di belakang hari setelah banyaknya permasalahan anak, mungkin kita sering hampir tiap hari ya mendengar permasalahan kekerasan terhadap anak, terhadap perempuan di beberapa media. Dan dulu isu anak perempuan itu merupakan isu yang dibawa oleh teman-teman saudara kita yang bergerak di lembaga masyarakat, NGO. Kemudian karena itu dianggap menjadi masalah secara global, bukan hanya terjadi di Maros dan di Indonesia, itu terjadi di seluruh dunia. Akhirnya ketika undang-undang pemerintahan direvisi, urusan pemerintahan urusan pemberdayaan perempuan perlindungan anak ini menjadi urusan wajib yang harus dilaksanakan di daerah. Jadi dasar itu dibentuklah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini. Dan itulah merupakan salah satu tugas utama ataupun peran penting di tengah masyarakat pada saat ini. Gitu. Iya, peran penting dinas ini sebenarnya memang adalah bagaimana melakukan upaya pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian melakukan upaya pendampingan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu yang sebenarnya lebih banyak mengarah ke sana. Jadi semua program yang di dinas kami itu adalah program-program yang tujuannya sebenarnya melakukan upaya pencegahan dan pendampingan serta pemulihan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya, kalau data yang sekarang dari tahun 2017 sampai tahun 2019 deh, sebelum kita berbicara masalah 2020 yang mungkin akan berbicara tentang pandemi kan di 2020 ini, saya pengen membahas tentang 2 tahun ke belakang, 2017 sampai di tahun 2019 awal terbentuknya dinas tersebut. Ini database yang masuk menumpuk nggak kira-kira nih dengan laporan-laporan tentang kekerasan untuk perempuan ataupun kepada anak sendiri, banyak nggak laporan-laporan yang masuk? Kalau kita berbicara data ya, kalau kasus kekerasan itu sebenarnya dia seperti fenomena gunung es. Jadi kalau kita melihat datanya, belum tentu kalau datanya sedikit atau datanya banyak, belum tentu itu menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Karena kalau kita berbicara kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu kan sebenarnya adalah ranah privat ya, ranah pribadi yang terkadang dianggap aib keluarga yang tidak bisa diceritakan ke orang lain. Jadi memang agak berat mendampingi korban kekerasan ini. Jadi kalau kita berbicara data, memang datanya fluktuatif. Di tahun 2017 itu ada 86 orang. Sebenarnya di tahun pada saat dinas ini terbentuk ya. Jadi ketika dinas ini terbentuk, kami membuka layanan, ada memang namanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk penerimaan pengaduan. Di sana itu di samping kami menerima pengaduan,
kami juga memiliki tenaga untuk mendampingi korban. Kami memiliki psikiater, kami memiliki advokat, pengacara, kemudian kami memiliki juga konselor bimbingan rohani, ada penyuluh agama. Jadi ketika ada KDRT itu juga kami libatkan penyuluh agama untuk bagaimana supaya jangan sampai cerai. Jadi biasanya kan persoalan kecil yang masih bisa dimediasi, kita hindari supaya tidak cerai. Karena kan kalau cerai ada korban berikutnya, anaknya yang akan jadi korban. Nah, sementara data kita di Maros ini perceraian itu rata-rata 500 sampai 600 satu tahun. Wow, 500 sampai 600. Iya, 500 kasus sampai perceraian. Kasus perceraian. Itu untuk di Maros saja. Untuk di Maros saja. Bayangkan belum berbicara masalah Sulawesi Selatan iya. gitu. Bayangkan saja kalau 500 sampai 600, kalau orang tua ini memiliki 2 anak saja, berarti ada kurang lebih 1000 anak di Maros yang berpotensi memiliki permasalahan sosial. Karena kan pasti tidak mendapatkan pendampingan dari keluarga, tumbuh kembangnya tidak didampingi oleh orang tua. Bisa saja diasuh oleh salah satu apakah ibunya atau bapaknya, atau malah asuh sama nenek kakeknya. Jadi ini berpotensi anak-anak kita. Anak-anak inilah yang berpotensi bermasalah kriminal, terlibat narkoba, kemudian menjadi anak jalanan dan lain sebagainya. Itu potensi besar. Itu dampak berarti dari kurangnya kasih sayang orang tua. Iya, kan anak-anak itu kan kalau namanya usia anak dia kan pasti masih butuh pendampingan, butuh kasih sayang, butuh teman bicara. Kalau mereka yang lebih teman curhat enak yang gitu ya. Ya, yang bisa membuat dia semakin kuat, kemudian mungkin memberikan nilai-nilai di dalam hidupnya. Tapi kalau dia berada di jalanan, ya bisa saja mendapat untung. Mudah-mudahan kalau ketika dia berada di jalanan ketemu dengan orang yang orang yang bisa memberikan nilai-nilai bagus. Tapi kalau dia di jalanan kemudian ketemu dengan orang yang justru kurang baik, kemudian justru menjerumuskan ke hal yang negatif, itu kan berbahaya dan itu akan menjadi masalah. Dan itu mungkin di pikiran anak-anak tersebut sudah pernah katakan bahwa oke, saya sudah tidak punya orang tua lagi yang bisa mengurusi saya, jadi saya bisa segampang itu untuk melakukan apapun gitu ya, akan be free gitu. Mungkin itu di benak mereka pada saat itu. Inilah yang dikatakan di tengah-tengah masyarakat sebagai anak korban broken home. Itu kali ya. Anak broken home. Kemudian dari awalnya menjadi anak broken home, kemudian nanti dia menjadi anak bermasalah hukum, ABH. Wow. Itu juga menjadi kebetulan kan di Maros ini lapas Maros itu sekarang menjadi namanya LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Jadi di Maros ini kita memiliki LPKA. Jadi anak-anak yang bermasalah hukum, semua anak bermasalah hukum nanti Sulawesi Selatan itu akan dibawa ke Maros. Ada berapa banyak sampai saat ini? Kalau sampai saat ini sebenarnya karena masih baru ditetapkan menjadi LPKA, di sana di LPKA Maros itu masih bergabung antara dewasa dengan anak, tapi ke depan itu akan dipisah antara dewasa dengan anak. Nanti di sana khusus anak. Jadi kurang lebih kalau tidak salah di sana sekitar 50-an sampai 60 anak. Khusus anak berarti khusus umur anak. Di bawah 18 tahun. 18 tahun ke bawah. Ya, di bawah 17 ke bawah berarti. Iya, umur 17 15 ke bawah. Sampai umur 13 tahun di sana. Karena kalau dia umurnya belum sampai 13 tahun itu tidak bisa dipenjara. Ya, itu pada saat di sana diapain? Direhabilitasi kah atau sekedar dimasukkan seperti orang-orang biasanya? Untuk anak di sana, makanya kita dorong di sana di Lapas Maros itu supaya betul-betul dia bisa berfungsi menjadi LPKA, supaya ke depan dia bukan menjadi sebuah seperti bayangan kita bahwa lapas itu seperti penjara. Jadi kalau anak-anak nanti di LPKA Maros itu mendapatkan pendampingan, jadi dia tetap sekolah di sana. Sekarang ini kami dengan pihak Lapas Maros mendampingi anak-anak di lapas itu tetap ada aktivitas pramuka, anak-anak tetap beraktivitas kesenian, bahkan anak-anak di sana juga didampingi oleh penyuluh agama. Jadi anak-anak di sana tuh belajar mengaji, ada yang bisa khutbah, ada yang bisa hafal Quran. Jadi kayak pesantren gitu ya? Iya, kita kedepannya berharap seperti itu sih lapas anak itu menjadi seperti konsep pendidikan. Jadi masyarakat yang awam seperti saya mungkin yang belum tahu tentang itu mungkin berpikir bahwa lapas di penjara dalam sel, tapi sebenarnya malah dibimbing gitu kan di dalam situ. Jadi seperti pesantren. Iya, kita berharap konsepnya seperti itu. Dan sekarang kita sudah mulai di sana, kita mendampingi anak-anak di sana. Jadi kami juga membuka ruang, ada di lapas itu sekarang ada ruang konseling. Jadi kalau anak-anak ingin dikonseling, karena memiliki masalah berat itu bisa berhadapan dengan konselor, psikolog. Itu nanti kita akan lakukan seperti itu. Jadi mereka kita harap kalau keluar nanti dari lapas, dia orang menjadi berubah, bahkan bisa menjadi inspirasi untuk orang lain.
memang kondisi anak-anak di lapas itu setelah kami dampingi memang mereka boleh dikatakan hampir semuanya berasal dari keluarga yang broken home. Latar belakangnya seperti itu. Mereka lebih banyak mana Pak? Yang keluarga broken home yang ada di sana atau justru yang punya masih keluarga utuh nih tapi bermasalah juga dengan hukum? Sebagian besar mereka ada anak-anak dari keluarga broken home di dalam sana. Ya ada juga sih yang masih dari keluarga utuh. Tapi bahkan ada yang tidak mengetahui orang tuanya di mana. Ada yang seperti itu. Ada seperti orang tuanya itu. tidak cerai, tidak pisah sama sekali, tapi anaknya tidak tahu orang tuanya di mana. Iya, ada anak. Jadi kalau kita berbicara kondisi anak ya, memang banyak kondisi anak-anak kita itu memang perlu mendapatkan perhatian orang dewasa. Makanya kami paparkan tadi bahwa ternyata data kita di Maros setiap tahun itu antara 500 sampai 600. Tahun lalu saja kalau di data yang saya miliki, data perceraian di tahun 2019 itu kurang lebih 656 orang cerai. Jadi lebih 600-an kurang. Iya, 600-an setiap tahunnya. Setiap tahun. Kalau kondisi sampai dengan bulan ini kalau data yang saya dapat sudah hampir 400 orang. Berarti pada saat 600 lebih perceraian yang ada di Kabupaten Maros ini setiap tahunnya. Dalam setiap tahun bisa dikatakan bahwa lebih banyak lagi korban-korban anak-anak yang bisa dikatakan sebagai korban broken home itu sendiri. Iya. Yang tidak semua sih ya, sebagai anak-anak yang mungkin dikatakan sebagai korban broken home tidak semuanya akan menjurus kepada hal-hal yang buruk. Iya. Gitu. Masih banyak juga yang selamat dengan hal-hal yang baik gitu kan. Iya, karena mungkin dibimbing sama orang tua asuh ataupun kakek nenek sendiri yang kasih sayang juga tidak bisa dipandang sebelah mata gitu. Nah, tapi pertanyaan saya di sini adalah anak-anak yang tadi bermasalah hukum itu masalahnya apa aja biasanya? Kasus-kasusnya apa saja biasanya? Adakah kasus kekerasan memukul di jalan atau begal atau segala macam? Iya, kalau yang kami lihat di lapas itu kasusnya kasus kriminal seperti begal, kemudian ada yang terlibat narkoba. Kemudian anak-anak udah pakai narkoba. Anak-anak kan sangat rentan digunakan sebagai pengedar narkoba kan. Oh, mereka pengedar juga. Iya, ada juga yang seperti itu. Kemudian ada juga anak-anak kita yang menjadi pelaku kekerasan seksual. Nah, itu juga menjadi perhatian kita. Bahkan memang yang sangat rentan sekarang ini kan, apalagi kan sekarang dunia teknologi begitu terbuka, gampang. Akses internet anak-anak itu sangat gampang dan terkadang orang tua tidak bisa mengontrol anak-anaknya menggunakan teknologi informasi. Iya. Sekarang mohon maaf ya kalau dulu kan kita mengenal tentang video-video porno ya kan. Tapi kalau sekarang ini let's say tidak akan menjurus ke situ tapi akan sedikit mengarah ke situ karena kita melihat beberapa aplikasi yang sebenarnya sangat gampang diakses oleh anak-anak sendiri. Yang orang tua pun sudah tahu itu cuma aplikasi biasa aja. Tapi sebenarnya dalam aplikasi itu ada beberapa hal-hal yang bisa menjurus ke situ. Yang membuat anak-anak berpikiran ke hal-hal yang rentan kepada hal-hal tersebut. Gitu mungkin Pak ya? Iya. Makanya kita dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak juga sekarang kami mendorong kelembagaan anak sendiri. Ada namanya Forum Anak. Forum Anak ini kami bentuk di kabupaten sampai di tingkat desa kelurahan. Forum Anak ini merupakan organisasi anak di bawah naungan pemerintah. Mereka tugasnya sebagai pelopor-pelapor. Jadi mereka yang mendorong anak-anak di lingkungannya untuk melakukan aktivitas-aktivitas positif supaya dia tidak hanya beraktivitas tinggal di rumah, kemudian mungkin pikiran mereka tidak terbuka karena begitu pulang sekolah sampai di rumah. Harusnya mereka terlibat aktivitas-aktivitas sesuai dengan bakat dan minat mereka, bisa berolahraga, berkesenian. Tantangannya adalah sekarang apakah pemerintah juga menyiapkan sarana prasarana untuk anak-anak ini beraktivitas. Nah itu dia, karena ada beberapa orang tua yang justru khawatir Pak ketika anaknya pulang dari sekolah sampai di rumah, kadang orang tua nyuruh mereka tidur siang, jangan kemana-mana, nanti sore keluar jalan 1 jam aja pulang ke rumah. Itu karena apa? Kekhawatiran orang tua sendiri yang merasakan bahwa saya takutnya anak saya keluar bergaul sama siapa, tiba-tiba diajakin yang tidak-tidak, misalnya mengedar narkoba segala macam. Mungkin salah satunya tadi adalah kurangnya sarana tersebut gitu ya. Iya, memang tantangan kami kan sebenarnya sekarang salah satu target dari dinas kami mendorong namanya desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten layak anak. Desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten layak anak ini itu ada
ada beberapa indikator. Semua anak itu di Kabupaten Maros harus tercatat sebagai penduduk warga Maros. Semua anak harus memiliki akte kelahiran. Jadi mereka tercatat sebagai warga Maros. Kemudian anak-anak itu dilindungi hak pendidikannya, hak kesehatannya. Kemudian anak-anak diberikan kesempatan untuk mengembangkan bakat seni dan mengembangkan kebudayaannya. Kemudian anak-anak juga dilindungi dalam pengasuhan. Kemudian terakhir adalah anak-anak dilindungi secara khusus. Maksudnya secara khusus itu maksudnya dilindungi dari hal-hal yang berbahaya seperti narkoba, HIV, anak yang korban bencana, anak korban anak terorisme. Itu termasuk itu yang sebenarnya konsepnya. Jadi yang paling utama sebenarnya sekarang yang dari dinas kami harapkan adalah di Maros ini semua daerah, tingkatan daerah yang mulai dari desa kelurahan itu kita harapkan ada ruang yang dibangun oleh pemerintah untuk anak-anak beraktivitas, berolahraga, berkesenian. Jadi dinas kami sekarang mendorong supaya anak-anak juga dilibatkan di musrembang, mulai musrembang desa. Jadi ketika ada musrembang desa, pemerintah desa kelurahan itu mengundang forum anak untuk mendengarkan apa kebutuhannya anak-anak di sini. Kan orang dewasa kadang tidak tahu apa sebenarnya kebutuhan anak-anak kita di desa kita. Apakah mereka butuh olahraga takraw, butuh voli? Yang tahu kan anak-anak bukan orang dewasa. Supaya ketika mereka pulang sekolah ada aktivitas yang bisa mengembangkan bakat dan minat mereka, bukan hanya tinggal di rumah. Tinggal di rumah juga berbahaya kalau orang tuanya tidak bisa mendampingi. Di luar rumah itu sebenarnya anak-anak kan butuh juga sebenarnya pengembangan sosialnya ya, bertemu, bermain. Karena kan salah satu hak utama anak-anak itu, hak pertama anak itu bermain sebenarnya. Intinya adalah orang tua bisa membebaskan anaknya keluar dari rumah, bermain segala macam, tapi kepada hal yang positif. Iya. Seperti misalnya mungkin kita tahu arahnya anak ini kemana gitu kan. Oh jadwalnya ada lagi latihan takraw, jadwalnya lagi latihan badminton. Akhirnya ada arahan dan juga tahu gitu kalau anak ini melakukan hal yang positif. Iya, kalau anaknya suka olahraga ya didorong untuk mengembangkan bakat olahraganya. Kalau dia berminat seni ya kita dorong dia supaya dia bisa mengembangkan bakat seninya. Kemudian kalau memang dia kan kalau misalnya bukan hanya olahraga dan seni, dia bisa juga mengembangkan misalnya untuk mengkaji ilmu agama. Makanya kita berharap sebenarnya seperti tempat pengajian masjid itu, di masjid itu kan biasanya ada perpustakaan. Masjid. Kita berharap di masjid itu buku-buku perpustakaannya bukan hanya buku-buku orang dewasa yang berat untuk anak-anak. Seharusnya di masjid itu ada buku cerita bergambar, tapi nilai-nilainya terkait dengan sejarah Nabi atau nilai-nilai terkait dengan agama untuk mengembangkan karakter anak, tapi yang menarik untuk anak-anak baca. Selama ini kan ada gambar, ada buku-buku menarik di masjid. Jadi anak-anak masjid kita juga sekarang sebenarnya berharap mendorong namanya masjid ramah anak. Jadi kami ini mendorong semuanya, sekolah ramah anak, masjid ramah anak, puskesmas ramah anak, rumah sakit ramah semua anak. Semua aspek yang berhubungan dengan anak gitu ya. Ramah anak itu maksudnya anak-anak itu dipenuhi hak-haknya di lingkungan di situ, apakah di tempat ibadah, tempat layanan kesehatan, pendidikan, termasuk di sekolah. Jadi bukan ramah anak berarti hanya sekedar anak-anak dihindari dari kekerasan, tetapi anak-anak juga dilindungi dari bahaya yang lainnya seperti bahaya kesehatan, kecelakaan. Kan bisa saja kalau misalnya anak-anak ke masjid, kalau misalnya ada bagian-bagian masjid yang berbahaya, misalnya bangunannya terlalu tinggi dari tanah, tiba-tiba jatuh, rubuh segala macam, kena kemudian bisa saja kalau memang masjid itu halamannya luas, bisa saja masjid itu juga ada tempat olahraga di depannya yang seperti hanya bermain badminton atau bermain apa namanya dende-dende istilah kita bermain olahraga tradisional. Jadi anak-anak itu akrab dengan masjid. Jadi ketika waktu ibadah dia langsung masuk ke masjid. Apalagi langsung gitu kan. Iya, apalagi kalau di masjidnya memiliki perpustakaan yang menarik untuk anak-anak untuk gunakan. Apalagi kalau masjid juga menyiapkan rebana, alat musik lain yang anak-anak di Maros ini kan terkenal ya. Kalau setiap Ramadan kita ada gemar Ramadan. Tapi pada saat di masjid, mohon maaf ya Pak ya, pada saat di masjid walaupun masjid gitu ya, ke dalam masjid pun berarti harus ada orang dewasa yang mengawasi dong ya, tidak semerta-merta oke anak-anak bisa main di situ tapi leluasa dari pagi sampai sore bisa main sampai malam bahkan, yang kita tidak kontrol sama sekali. Berarti harus ada orang dewasa juga yang mengontrol di situ. Iya, sebenarnya kan kita punya organisasi juga kalau di masjid, ada remaja masjid. Cuma mungkin ini banyak tidak berjalan maksimal ya organisasi ini. Kalau organisasi di masjid itu semuanya berfungsi, saya kira mungkin tidak akan jadi saling masalah. baku topang gitu ya. Iya, baku topang kan kalau di masjid sekarang kan digunakan juga tempat pengajian
Jadi memang tempat yang memang sering dikunjungi anak. Maksudnya ketika sarana-sarana ini disiapkan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat, saya kira orang tua tidak khawatir ketika anaknya keluar. Yang penting orang tuanya tahu dia kemana. Kemudian positif. Ya positif. Intinya memang kami juga sebenarnya di dinas kami ada namanya juga, di samping layanan pengaduan kekerasan, kami juga memiliki layanan namanya Pusat Pembelajaran Keluarga, Puspaga. Nah, itu bisa mengedukasi masyarakat bagaimana sebenarnya pengasuhan positif di dalam keluarga. Jadi menghadapi anak di usia-usia tertentu itu ada tahapannya tersendiri. Setiap umur anak itu berbeda, berbeda situasinya dan berbeda perkembangannya secara fisik dan emosional. Nah, itu juga yang perlu diedukasi ke masyarakat. Jangan sampai anaknya memang karena mengalami perkembangan kemudian dia emosi, dia tidak tahu bahwa anaknya memang dalam situasi umur seperti itu. Tadi sempat menyinggung juga bahwa hak anak terhadap kesehatan ini berarti berhubungan dengan anak-anak yang mungkin di luar daripada pengetahuan orang tua sendiri. Mereka ada beberapa anak yang saya sendiri pun dapatkan. Iya. Mereka masih usia anak tapi sudah merokok, kemudian isap lem. Iya. Ya kan, itu adalah hal-hal pasti negatif gitu kan. Iya. Sudah pasti hal yang buruk karena memang tidak baik untuk kesehatan anak-anak gitu ya Pak ya. Selain daripada dua hal tadi itu ada hal yang lain nggak sih yang berhubungan dengan kesehatan anak itu sendiri? Iya, kalau kita berbicara kesehatan, memang tadi itu kasus anak ngelem, anak merokok itu memang juga perlu mendapatkan perhatian kita semua. Kenapa ada anak lem? Kenapa ada anak merokok? Karena belum terbangun juga di masyarakat bahwa semua anak itu adalah anak kita. Itu juga yang menjadi PR. Bukan anak saya deh, urusan kamu gitu ya. Iya, sebenarnya sekarang tanggung jawab dinas kami juga adalah membangun, mengedukasi masyarakat bahwa semua anak itu adalah anak kita, dan orang tua juga, semua masyarakat menganggap seperti itu. Jadi ketika ada anak-anak yang berpotensi mengalami permasalahan seperti dikatakan tadi, anak merokok, anak ngelem, itu segera dilaporkan ke orang tuanya. Ya, ke orang tuanya. Dan orang tua juga harus menerima. Kan selama ini ada juga orang tua malah marah gitu. Malah marah. Yes. Seharusnya ketika semua pemikiran kita sama bahwa semua anak adalah anak kita, jadi kalau ada yang tegur anak kita, dia tidak tersinggung. Ya wajar, dan malah harusnya berterima kasih karena sudah. Itu orang tua zaman sekarang kali ya. Kalau zaman dulu kan memang anaknya bermasalah di luar, sampai di rumah malah dihukum gitu sama orang tuanya. Tapi ada beberapa orang tua yang, mohon maaf ya, saya tidak sebutkan beberapa orang tua itu, tapi saya pernah mendapatkan beberapa orang tua yang justru membiarkan anaknya merokok. Itu gimana tuh? Ya, kalau itu sebenarnya memang suatu pendidikan yang salah. Itu orang tuanya seharusnya ya perlu diedukasi bahwa ya mungkin kan orang tuanya merokok juga ya, sampai membiarkan mungkin merokok juga anaknya merokok, itu kan akan berdampak buruk ke anaknya. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebenarnya bukan hanya tanggung jawab dinas kami. Memang uniknya dinas ini sebenarnya adalah isu anak itu kan sebenarnya lintas sektor. Semuanya bertanggung jawab. Kalau kita berbicara anak, berbicara masalah perempuan, banyak yang bertanggung jawab. Kalau misalnya kesehatan, berarti kan dinas kesehatan atau organisasi yang bergerak di kesehatan. Kemudian kalau berarti pendidikan korelasi semuanya, gitu ya Pak? Iya, kami yang mengadvokasi, mendorong semuanya supaya di dalam mereka melakukan perencanaan itu melihat isu permasalahan anak, bahwa ada permasalahan anak seperti ini, ada permasalahan perempuan seperti ini. Berarti dinas mereka, karena itu adalah tugas mereka harus melakukan program kegiatan melihat permasalahan itu. Jadi kami ini juga mendorong memang semua unit kerja di dalam melakukan perencanaan itu menggunakan data. Jadi mereka harus berupaya mengetahui kondisi masyarakat yang sebenarnya seperti apa. Jadi memang kita mendorong dalam perencanaan itu berbasis data. Kemudian kalau kita berbicara undang-undang pelindungan anak dan undang-undang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi ada tanggung jawab masyarakat, ada tanggung jawab dunia usaha, ada tanggung jawab media sendiri. Media juga bertanggung jawab untuk bagaimana memberikan informasi yang layak terhadap anak. Dan bukan hoax gitu ya? Bukan hoax. Kemudian memberikan juga informasi terkait dengan bahaya. Seperti tadi, media kan harusnya juga berkampanye bahwa merokok itu berbahaya terhadap anak, lem itu berbahaya. Di situ peranan media, tidak perlu mungkin media menangani yang lainnya, cukup dengan memberikan solusi gitu ya. Seperti fungsinya media sendiri, fungsi media kan memberikan informasi ya, membantu pemerintah memberikan informasi. Informasi-informasi yang positif, yang bisa mengedukasi masyarakat gitu ya. Tapi juga yang paling utama sebenarnya masyarakat sendiri. Dibutuhkan sebenarnya kelembagaan masyarakat di bawah yang peduli terhadap itu, terhadap permasalahan yang ada di sekitar di lingkungan kita.
Nah inilah yang kami dorong, bagaimana supaya desa kelurahan itu menjadi desa kelurahan yang layak anak. Kalau dia bergerak di desa kelurahan layak anak, ada 15 indikatornya sebenarnya. Kalau kita berbicara desa layak anak, kelurahan layak anak, intinya bahwa itu tadi semua hak anak di bidang pendidikan, kesehatan, di lingkungan keluarga, dan hal-hal yang membahayakan anak dan pengembangan bakat dan minat dan kebudayaan anak itu didorong di semua level. Jadi pemerintah desa juga membuat program-program di desa kelurahannya itu melihat itu. Karena kan anak ini kan masa depan kita. Kalau kita tidak melakukan mendampingi anak dari sekarang, baik itu mendampingi dengan program kegiatan dari pemerintah ataupun tidak ada kepedulian masyarakat, dan termasuk juga dunia usaha ya. Dunia usaha kan juga punya CSR kan. Mereka juga punya tanggung jawab responsif di sosial di lingkungannya. Mereka juga harus membuat program-program CSR yang melihat permasalahan anak di lingkungan perusahaannya. Kalau di lingkungannya ada masalah terkait dengan anak-anak butuh pengembangan bakat seni, tolong dibantu CSR-nya sebagian untuk membantu, misalnya anak suka bermain bola, bermain voli, olahraga lainnya. Perusahaan juga membantu memberikan fasilitas, karena kan tidak semua pemerintah bisa menyiapkan itu, karena kan anggaran pemerintah juga sangat terbatas. Bisa juga kalau misalnya masyarakat juga memiliki kepedulian, karena sekarang kan agak susah ya lahan. Yang menjadi kendala sebenarnya pemerintah itu membangun sarana adalah lahan yang sangat terbatas. Bisa saja kalau misalnya di masyarakat, apalagi di perumahan. Sebenarnya juga saya lagi berupa juga mengadvokasi bahwa di Maros ini kan sekarang banyak perumahan yang dibangun. Jangan sampai perumahan ini tidak menyiapkan sarana publik seperti untuk bermain anak di lingkungan perumahan, sarana olahraga untuk anak, sarana bermain. Harusnya pihak pengembang perumahan itu juga menjadi hal yang sangat penting, bahwa supaya anak-anak tidak, misalkan perumahan itu kan sekarang banyak eksklusif ya, tidak yang masuk ke area itu terbatas, kalau yang keluar juga terbatas. Jadi kalau serba terbatas harusnya ada disiapkan ada sarana bermain, semacam taman kanak-kanaknya. Iya, ada tempat bermain, karena kan apalagi di tempat umum seperti di Maros, di pusat-pusat kota seperti di lingkungan taman kota di dekat PTB itu mungkin pernah sih ada dulu dibangun sarana bermain anak di sana, tapi itu rusak. Masyarakat juga tidak bertanggung jawab ya, biasanya untuk anak, tapi orang dewasa gunakan sampai alatnya rusak. Tidak semua juga anak bisa mengakses tempat bermain yang berbayar seperti bermain di mall. Sementara anak-anak kan juga, namanya anak kan dunia bermain. Jadi memang harusnya pemerintah menyiapkan itu, sarana bermain itu. Cuma kendalanya itu kita orang dewasa sendiri belum sadar kalau itu tempat bermain anak. Menggunakan punya anak-anak gitu. Iya, tapi menyabotase punya anak-anak gitu kan. Mungkin ke depan konstruksinya mungkin ya konstruksi yang bisa digunakan anak dan anak dewasa. Ini ketahuan nih sebenarnya orang-orang dewasa yang kurang baik masa kanak-kanaknya. Kita akan membahas masalah pemberdayaan perempuan sekarang gitu kan. Kalau tadi ini kan adalah perlindungan anak. Nah, sekarang kita membahas tentang pemberdayaan perempuan. Ini berarti kesetaraan gender sendiri sudah harus diperhatikan gitu Pak ya, sejak tahun 2017 sampai tahun sekarang ini. Ya, salah satu program kita, tanggung jawab kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan, pemberdayaan. Kalau kita berbicara pemberdayaan perempuan itu adalah bagaimana mendorong semua sektor kebijakan itu juga memberikan kesempatan kepada perempuan ya. Tidak bukan berpihak kepada perempuan, tapi biasanya perempuan itu yang banyak yang tertinggal, seperti perempuan akses pendidikannya lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Kita mendorong bahwa perempuan juga diberikan kesempatan yang sama mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya. Kemudian kami juga mendorong pencapaian anggota parlemen perempuan juga, itu termasuk juga salah satu misi kami, bagaimana supaya perempuan juga target 30% sesuai dengan amat undang-undang itu juga tercapai, bahwa 30% anggota parlemen itu harus perempuan. Jadi kita berharap semua partai politik itu memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan juga. Tapi alhamdulillah di Maros ini dari 35 anggota DPR itu 10 anggota parlemen perempuan. Jadi itu satu hal yang kemajuan. Kemudian perempuan juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan keterampilan. Jadi program-program pemerintah itu selama ini kan mungkin kalau program pemerintah lebih banyak misalnya terkait dengan pertanian. Kelompok wanita tani kan juga ada sebenarnya. Ibu tani. Iya, kelompok tani perempuan, wanita tani kan ada, wanita nelayan kan ada. Kita berharap juga dinas-dinas terkait itu mendorong program untuk bagaimana supaya perempuan yang terlibat di pertanian juga itu bisa mendapatkan sama dengan yang laki-laki. Bagaimana kan istilah seperti ini? Kodrat perempuan itu harusnya di dapur. Iya. Mengurusi urusan rumah tangga. Itu nggak usah harus keluar dari rumah dan
mengerjakan pekerjaan laki-laki, cukup laki-laki saja yang mengerjakan. Itu gimana dengan istilah seperti itu? Sebenarnya kalau kita berbicara gender ya, hanya ada 3 sebenarnya yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Yang pertama? Pertama, yang bisa melahirkan itu hanya perempuan, laki-laki tidak bisa melahirkan. Betul, Ya betul kan? sekali. Kemudian yang yang bisa menyusui hanya perempuan, betul. Laki-laki tidak bisa menyusui. Yang haid hanya bisa perempuan. Itu saja Laki-laki sebenarnya. Okay. Kalau kita berbicara memasak, laki-laki perempuan sama bisa memasak. Kemudian mencuci, menjaga anak sebenarnya sama. Memiliki sebenarnya cuma itu kan memang terbangun konstruksi sosial ya, budaya kita dari dulu bahwa perempuan itu di dapur. Sebenarnya di dapur, di sumur dan di kasur. Iya, di dapur itu bisa laki-laki bisa perempuan. Iya. Tergantung siapa yang sebenarnya yang berperan. Iya, Kalau misalnya semuanya dibebankan ke perempuan, ya pasti kasihan, perempuan pasti mengalami beban ganda kan, mengalami beban ganda yang sangat berat. Dia mengurus anak, mengurus dapur, kemudian dia juga terlibat di pertanian. Kan banyak perempuan kita, dia kan tetap terlibat, dia tetap bertani, dia tetap ikut beternak. Sementara kan laki-laki kalau tidak membantu perempuan, ya mungkin kalau yang sudah berkeluarga pasti paham. Disitulah bisa terjadi konflik rumah tangga sampai terjadi perceraian karena tidak ada pembagian peran di dalam keluarga. Akhirnya si perempuan merasa tidak adil dan sebagainya. Iya, dia merasa tertekan, kemudian bebannya terlalu berat, ya, dan bisa saja berdampak ke kesehatan perempuan, kesehatannya semakin buruk karena termasuk psikis gitu. Ya, psikis, kemudian fisiknya juga bisa saja karena dia kelelahan yang sangat berat. Budaya itu yang ingin kita bangun bahwa semua orang memiliki peran yang sama. Tidak ada pekerjaan laki-laki, tidak ada pekerjaan perempuan sebenarnya. Yang tidak bisa tadi itu hanya menyusui, melahirkan dan haid itu tidak bisa, harus perempuan. Tapi yang lainnya perempuan juga bisa memanjat kan, perempuan juga bertani, perempuan juga bahkan kita lihat sekarang perempuan ada kerja, ada membawa jadi ojol kan sekarang perempuan jadi ojol kan, tidak ada lagi yang jadi masalah. Jadi tergantung bagaimana membagi peran di dalam keluarga. Tapi ada juga perempuan senangnya hanya di rumah, menjaga anaknya, mendampingi anaknya. Itu tidak menjadi masalah. Jadi kalau memang ada komitmen di dalam keluarga seperti itu, saya kira itu tidak menjadi masalah. Tapi laporan kasus perempuan yang masuk di DP3A ini sendiri sudah berapa kasus yang masuk dari tahun 2017 sampai tahun 2019 ini? Di tahun 2017 itu ada 86 kasus kami dampingi sebenarnya di 2017. Kalau kita berbicara kasus, seperti saya katakan awal tadi, itu tidak bisa menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Dia seperti fenomena gunung es, karena bisa saja lebih banyak yang tidak terlaporkan dibandingkan dengan yang melapor. Untuk yang terlaporkan ada berapa? Terlaporkan 2017 itu ada 86 kami dampingi. 2018? Kemudian 2018 menurun menjadi 44. Menurun? Ya, menurun. Mungkin karena kami gencar melakukan sosialisasi. Karena sosialisasi itu kan sebenarnya memberikan penyadaran dan akhirnya orang tidak lagi melakukan kekerasan, karena dia tahu bahwa ada undang-undang yang bisa mengatur bisa menghukum mereka. Karena kan pelaku kekerasan itu sebagian besar boleh dikatakan mungkin ya 90% adalah orang terdekat yang pelaku kekerasan. Kemudian di 2019 itu 56 kasus, naik dari 44 menjadi 56. Jadi fluktuatif kan. Jadi data ini tidak bisa menggambarkan bahwa itu kondisi yang sebenarnya, karena kan tidak semua orang yang mau melapor, apalagi kalau pelakunya orang terdekat, misalnya pelakunya ayahnya, ayah tiri, kemudian atau saudara pelakunya, atau suami atau kakek atau tetangganya atau sepupunya yang di dekat rumah. Ini berarti bisa dikatakan bahwa laporan-laporan tersebut kebanyakan adalah tentang laporan kekerasan. Iya, sebagian besar adalah laporan kekerasan. Bahkan data kami dominan adalah kekerasan seksual ke anak dan ke anak. Ya. Dan mungkin perlu perhatian juga ya untuk kita, utamanya yang kami juga banyak menangani kasus anak yang memiliki permasalahan mental. Jadi anak-anak yang memiliki keterbelakangan mental itu sangat rentan mendapatkan kasus kekerasan seksual. Karena kan dia tidak paham ya. Mungkin juga pelaku menganggap bahwa pasti dia tidak bisa bicara, tidak bisa
menyebut saya sebagai pelaku dan tidak berani juga dan untuk tidak berani mengadu ke orang tidak tua. mengadu, apalagi dengan ancaman, misalnya ancaman mau dibunuh. Bahkan sampai ada yang biasa disogok dengan permen satu bungkus permen itu separah itu menurut saya. Memang anak-anak yang di usia 5 tahun ke bawah itu sangat rentan karena kan mereka tidak paham. Makanya biasanya kami mengedukasi masyarakat bahwa anak-anak itu perlu diberikan edukasi bahwa tidak boleh ada yang menyentuh bagian tubuhnya dimanapun, bagian tubuh manapun. Jadi kalau ada anak yang ada orang yang memegang bagian tubuhnya, mereka harus berteriak atau lari. Dan itu juga harus diedukasi dari orang tua sendiri gitu ya, orang tua kepada sendiri. Anak-anak sendiri di rumah. Seks edukasi itu sebenarnya pembelajaran terkait dengan kesehatan reproduksi itu sangat penting di keluarga. Orang tua harus memberikan penjelasan ke anaknya bahwa bagian organ-organ tubuh tertentu itu tidak boleh dipegang, jangankan digunakan, dipegang saja, dipegang orang lain. Kalau sudah tertanam di kepalanya bahwa tidak boleh dipegang oleh orang lain, itu pasti minimal ada agak merasa risih gitu ya, pasti akan merasa risih pada saat itu. Kemudian minimal dia akan lebih terjaga kan. Biasa kan kalau anak-anak karena dia tidak tahu, dianggap kalau dipegang itu sebagai bukti sayang, bukti peduli. Ya, tidak semua kan. Justru itu yang membahayakan karena muncul pemikiran anak-anak kita kan semuanya suka disentuh, suka disentuh kepalanya, kalau dielus-elus. Anak-anak kan, apalagi kalau anak-anak yang memang jarang karena orang tuanya sibuk. Sibuk itu bukan hanya yang karyawan, bukan hanya yang bisa saja juga yang petani sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri. Sementara anaknya mungkin jarang diperhatikan, jarang diajak ngobrol, kemudian ketemu orang dewasa yang dia ajak ngobrol, kemudian mungkin dijanji, kemudian bisa saja dia terancam anak ini. Jadi kasus-kasus seperti itu memang sangat rentan untuk kita, dan itu memang butuh kepedulian kita semua, bukan hanya pemerintah. Kami sebenarnya fungsi pemerintah itu hanya menyiapkan layanan ketika itu terjadi. Ya kami mendampingi anaknya secara kesehatan, hukum, kemudian memulihkan kondisi psikisnya, memperkuat keluarganya. Itu fungsi kami. Di samping kami memberikan edukasi, memberikan informasi kepada masyarakat, tapi pada intinya memang masyarakat sendiri. Makanya kami juga membangun, sebenarnya ada satu program kami namanya Pelindungan Anak Terpadu berbasis masyarakat. Sekarang saya juga mendorong Posyandu sebagai tempat pengaduan KDRT. Jadi ketika ibu-ibu, kalau yang ke Posyandu itu kan rata-rata adalah ibu-ibu yang usia muda, yang sangat rentan, masih ada konflik dalam rumah tangga, dan bisa saja ada KDRT di dalamnya. Jadi ketika mereka ke Posyandu, kemudian petugas Posyandu ini menemukan ciri-ciri bahwa dia adalah mengalami permasalahan keluarga, korban itu bisa KDRT gitu. Ya, bisa memberikan informasi ke kami bahwa ada warga kami sepertinya dia adalah korban KDRT. Tapi saya pengen tanya dong Pak, ini kalau kasus KDRT itu sendiri yang selama tahun 2020 terutama di masa pandemi itu kira-kira meningkat atau gimana nih? Karena kan pasti banyak orang-orang yang dirumahkan. Akhirnya pada saat di rumah mungkin ada masalah segala macam, akhirnya terjadilah kasus KDRT itu sendiri. Yang terlapor di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu seperti apa? Kalau di tahun 2020 ini berarti dari awal sampai di Agustus kemarin gitu ya? Iya. Kalau di tahun 2020 ini ada 3 kasus KDRT kami tangani. Tapi sekitar ada 24 kasus kami dampingi sampai dengan hari ini. Tapi diantaranya yang KDRT itu hanya 3. Memang ada yang secara nasional menganggap bahwa pandemi ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya KDRT. Ya bisa saja terjadi seperti itu, tapi itu kan karena pandemi ini, bisa saja juga karena orang takut melaporkan, takut mengakses layanan pengaduan, mungkin karena takut keluar rumah, bisa saja itu tidak terlaporkan. Jadi bisa saja meningkat kasus KDRT-nya, tapi yang kami alami itu tidak terlalu banyak juga kasus, hanya 3 yang kami tangani kasus KDRT di masa pandemi ini. Yang justru sekarang juga yang muncul ada kasus sengketa anak, hak asuh anak juga mulai muncul, karena tadi kan ada kasus perceraian. Kalau kasus perceraian itu biasanya sengketa anak akhirnya jadi terakhirnya berujung lagi di sengketa anak. Tapi kalau untuk kasus perempuan sendiri, kasus perempuan dari mungkin KDRT ataupun justru yang tidak dari KDRT itu banyak laporan juga di tahun 2020 ini.
mungkin mohon maaf kasus pemerkosaan, kemudian kasus seksual yang lainnya ya kan, ataupun seksual harassment yang terjadi sama perempuan-perempuan yang ada di sini di tahun 2020 terutama di masa pandemi. Ada 5 kasus kekerasan seksual, tapi semuanya anak bukan dewasa yang kami tangani. Ada 5 kasus kekerasan. Justru kepada anak ya? Iya, kepada anak. Karena kan memang agak rentan juga ya, anak-anak kan dia tidak ke sekolah, berada di lingkungannya sendiri. Apalagi memang setiap tahun kasus, kalau kita kasus kekerasan seksual itu semuanya hampir dikatakan sebagian besar adalah anak. Seperti saya katakan tadi, anak ini kan rentan mendapatkan kasus kekerasan seksual. Kalau kasusnya adalah yang anak orang dewasa, jarang sebenarnya terjadi kasus kekerasan seksual terhadap orang dewasa. Termasuk anak remaja itu sangat jarang. Yang justru yang rentan itu anak sebenarnya, karena mereka memang adalah kelompok anak ini kan seperti saya katakan tadi, mereka tidak paham. Kemudian pelaku juga mungkin merasa bahwa secara fisik dia tidak bisa melawan anak ini kan, kemudian bisa dianggap ancaman, kemudian bisa tadi dia tidak paham bahwa sebenarnya ada kondisi berbahaya, dianggap bahwa itu hanya karena pelakunya orang dekat. Target dari pelaku-pelaku itu sendiri gitu ya. Ya, bahkan kami mendampingi kasus korbannya anak, pelakunya anak juga. Itu juga ada juga. Wow. Iya, pelakunya korbannya anak, pelakunya sebaya juga mereka gitu, seumuran mereka. Tidak, yang anaknya biasanya umurnya yang korban ini? Yang korban umur 4. Memang anaknya pasti, kalau korban pelaku anak biasanya korbannya juga anak yang di bawah 5 tahun. Pelakunya anak-anak umur 12 tahun. Ada korban balita? Ya. Di bawah 5 tahun ada korban? Iya, korban balita. Wow. Yang sebagian besar kalau kasus anak itu kan semuanya balita yang kami tangani. Justru kebanyakan balita? Ya, kebanyakan balita. Wow. Ya, itu memang makanya orang tua kami harap sebenarnya harus mendampingi anaknya. Kalau anak itu kan betul-betul kalau dia masih usia balita itu seharusnya memang tidak boleh bermain sendiri. Ya. Dia harus mendapatkan pendampingan orang tua dan pengawasan dari orang tua, sekalipun dengan orang yang terdekat. Kan ada kasus juga pelakunya tetangganya misalnya. Misalnya pelakunya tetangganya usia 12, 13 tahun itu kan usia 12 tahun, 13 tahun itu kan usia juga yang sangat rentan, karena anak laki-laki di usia 12, 13 itu kan anak yang mencari informasi yang banyak, kemudian bisa saja karena dia menggunakan gadget dan dia tidak diawasi menggunakan gadget itu, bisa akses kemana-mana internetnya gitu ya. Kemana-mana. Sebenarnya orang tua seharusnya bisa memproteksi itu. Kalau dan mengambil peran orang tua itu sendiri yang paling utama pada saat itu ya. Iya. Orang tua kan seharusnya kalau anaknya menggunakan, boleh diberikan smartphone, tapi smartphone-nya itu dikendalikan orang tuanya. Sekarang kan kalau orang tua tahu bisa memproteksi kan, Google bisa diproteksi, YouTube bisa diproteksi. Kemudian kalau orang tuanya tahu akun anaknya kan, orang tuanya tahu apa saja bisa dibuka anaknya. Kegiatan anaknya itu. Ya kan, history handphone anaknya bisa dibuka dari history handphone orang tua. Tapi jangan salah Pak, anak-anak sekarang juga banyak yang cerdas sekarang nih. Iya. Ya kan, banyak yang cerdik pada saat diawasi sama orang tua tersebut, orang tuanya melihat story-nya diperiksa setiap hari dan segala macam. Anak itu sebelum orang tuanya periksa juga anaknya sudah menghilangkan jejak itu sendiri gitu loh. Kadang seperti itu yang saya dapatkan di lapangan gitu. Iya. Nah, tadi kalau berbicara masalah anak, ini kalau Bapak sendiri sudah punya anak berapa sih Pak? Anak saya 4. 4? Iya, yang paling tua itu 2 yang sudah kuliah ini. 1 di Fakultas Hukum Unhas. Ada yang masih umur 18 tahun ke bawah? Ada 1. Yang kedua ini baru lulus SMA dan sekarang dia diterima di Fakultas Film di IKJ Jakarta. Wow. Dia mau jadi pembuat orang mau menjadi videomaker, orang belakang layar berarti ya. Iya. Bukan sebagai artisnya. Bukan. Tapi kalau anaknya sebagai artis setuju. Kayaknya dia juga minatnya bukan, katanya dia mau jadi direktur fotografi katanya. Cewek cowok? Cowok. Kalau anaknya yang paling kecil? Kecil cewek, kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Ya, yang kakaknya yang ketiga itu SMA kelas 1. Ini berarti anak-anaknya sudah sangat-sangat diprotek ya? Ya, saya juga semuanya bersyukur sih dapat tugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak, karena dapat banyak pengetahuan ya.
Saya juga menjabat kepala dinas promosi pertama di dinas ini. Dinas ini pertama terbentuk. Dan Saya pertama kalinya menjabat sebagai kepala dinas. Ya, jadi kepala dinas dan prosesnya lelang melalui lelang jabatan. Saya memilih ini. Oke. Ya, jadi memang awalnya mungkin orang menganggap kenapa ada laki-laki mau menjadi kepala dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak, kan pasti orang menganggap. Jadi Bapak jangan tersinggung Pak ya. Tadi saya sempat berpikir juga pada saat tahu dinas DP3A, saya sempat berpikir seorang ibu yang datang nih. Ternyata seorang laki-laki yang datang, bapak yang menjadi kepala dinasnya. Dan anak sendiri di rumah ini berarti ada proteksi sendiri gitu ya, proteksi khusus kah atau justru menimba ilmu sebagai kepala dinas di sini di DP3A, akhirnya disalurkanlah ke anak sendiri di rumah. Iya, saya di rumah terus terang awalnya saya kan alumni STPDN ya, sekolah kedinasan yang berbasis pendidikan semi militer. Iya. Sebelum saya di dinas ini, saya termasuk orang yang sangat disiplin dengan anak-anak. Keras nggak? Ya, termasuk dengan hukuman segala macam. Hukuman seperti apa biasanya anak-anak? Pokoknya kalau melanggar sesuai dengan ketentuan yang di rumah pasti dapat hukuman, sanksi kan. Sanksinya apa biasanya? Ya. Sanksi apa? Ya. Bapak dilema jawab ya. Sanksinya tidak boleh keluar rumah seperti itu. Ada kekerasan nggak biasanya? Tidak sampai. Nggak boleh ya? Tidak boleh. Kemudian setelah masuk, sebelum saya di sini juga saya pasti menentukan kamu harus begini, mengarahkan nanti sekolahnya seperti ini. Tapi setelah masuk ke sini karena saya tahu bahwa setiap anak itu punya potensi masing-masing. Akhirnya mereka punya potensi, ditunjukkanlah potensi mereka, didukung. Yang seperti yang pertama itu memang memilih dia berminat di hukum, masuk Fakultas Hukum Unhas, alhamdulillah tahun lalu lulus SBMPTN. Kemudian yang kedua ini awalnya saya tidak setuju juga sebenarnya, berpikir ngapain kamu sebagai filmmaker film. Tapi memang saya lihat dia memiliki bakat itu. Dia beberapa kali juara lomba film pendek waktu SMA, pernah mewakili sekolah sampai di provinsi olimpiade olimpiade, kan setiap tahun ada olimpiade. Dia ikut olimpiadenya terkait dengan film pendek ini dan dia juga termasuk juara 2 waktu itu tingkat provinsi. Bapak harus nonton podcast kita Pak. Kita pernah mengundang yaitu produser film yang hadir di sini juga untuk berbicara masalah dunia film itu sendiri. Nah kalau Bapak masih ragu dengan anaknya, nonton podcast kita nanti ya dengan produser. Akhirnya karena saya lihat dia punya bakat, akhirnya kami dukung, kami memberikan peralatan kamera, peralatan audiovisual sampai lighting apa segala macam. Jadi kami dukung hobinya. Akhirnya tahun ini alhamdulillah lulus di Fakultas Film dan Televisi IKJ. Mudah-mudahan nanti dia betul-betul bisa menjadi filmmaker di Sulawesi Selatan. Bahkan dia juga aktif juga di komunitas film di Maros. Ada Maros Film Mafia yang di sama Akrabarka ya kalau tidak salah. Umur berapa sekarang dia? Sekarang umurnya 18, 19. Ya 18 tahun. Ya mudah-mudahan cita-citanya menjadi filmmaker itu bisa tercapai. Asal jangan sombong Pak, diundang ke podcast kita mau Pak ya. Anaknya. Oke, baik, saya ajak Bapak main game dulu ya Pak, boleh ya? Boleh. Ya. Baik, kita akan membahas tentang menjawab. Bapak tinggal menjawab aja pilihan yang saya berikan. Ada 2 pilihan dari masing-masing pertanyaan. Bapak langsung menjawab dengan cepat. Oke, karena games kita namanya adalah pilih cepat dan Bapak harus menjawab dengan sangat cepat dan harus ada alasan yang tepat. Oke, yang pertama adalah berkuah atau tidak berkuah? Berkuah. Oke, makanan pedas atau yang tidak pedas? Saya tidak pedas. Kenapa? Untuk kesehatan kah? Kalau pedas itu kan biasa menimbulkan masalah di tubuh. Itu iya. Untuk saya secara pribadi ya tidak. Berarti walaupun dia tidak ada pedasnya sama sekali, misalnya makan mie atau makan apa, bakso atau segala macam, tapi tidak ada pedasnya sama sekali pun aman. Iya, suka. Iya. Oke. Kalau saya justru nggak, kebalik kalau saya ya. Oke, baik, kita pindah ke film karena saya ini mulai ngiler bahas makanan. Film luar negeri atau dalam negeri? Dua-duanya. Suka film luar negeri. Milih harus milih salah satu dong. Harus milih salah satu. Ya, film dalam negeri. Oke, lagu luar negeri atau dalam negeri? Ya, dalam negeri. Lagu apa biasa yang dengerin? Saya suka dengar lagu-lagu pop. Kemudian saya suka juga lagu instrumen sebenarnya. Lagu pop apa yang biasa didengarkan? Jadul atau zaman sekarang? Semuanya jadul dan zaman sekarang. Zaman sekarang apa yang biasa? Seperti
Kalau zaman sekarang itu seperti siapa ya, Payung Teduh, nah itu. Teman-teman di rumah, viewers PDD pasti penasaran, seorang kepala dinas DP3A bernyanyi seperti apa? Bapak nyanyi dong, Pak. Demi viewers kita Pak di rumah. Harus menyanyi ya. Harus dong, biar nanti ada apa namanya? Oh, ini loh. Kepala dinas DP3A bernyanyi di podcast BDD Indonesia. Mulai dari awal ya. Silakan. Gak apa-apa. Tak terasa gelap pun jatuh di ujung malam, menuju pagi yang dingin, hanya ada sedikit bintang malam ini. Mungkin karena kau sedang cantik-cantiknya, lalu mataku merasa malu. Semakin dalam ia malu kali ini, kadang juga ia takut tatkala harus berpapasan di tengah pelariannya di malam hari menuju pagi. Sedikit cemas, banyak rindunya. Tepuk tangan dong. Luar biasa sekali. Ya baik teman-teman di rumah nih, viewers BDD pasti banyak penasaran kan. Mungkin anda yang pernah mendengarkan kasus-kasus perempuan ataupun kasus-kasus anak di rumah ataupun di sekitaran Anda, silakan tinggalkan komen Anda di kolom komentar untuk kita bisa bacakan sebentar, dan siapa tahu dari Bapak Kepala Dinas juga bisa membaca dan akhirnya menjadi solusi buat Anda di rumah ya. Jangan lupa tuh kolom komentar komen tentang kasus-kasus yang pernah Anda dengarkan, terutama kepada pemberdayaan anak dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ya. Silakan tinggalkan komen Anda di kolom komentar. Bapak silakan sampaikan ke viewers BDD apa yang ingin disampaikan kepada orang-orang di rumah, terutama untuk pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak. Silakan. Iya, untuk orang di rumah, pertama terkait anak, kita di dalam mendampingi anak kita, sekira semua anak-anak punya potensi. Alhamdulillah saya ini 3 anak laki-laki, 1 bungsu perempuan. Kalau tadi ada yang dihukum, ada yang film, 1 ini yang ketiga dia penggemar musik. Dia bisa bermain biola, bermain piano, bermain gitar. Karena saya juga mendukung bakatnya. Jadi saya kira setiap anak itu pasti punya potensi. Kemudian di samping itu saya harap kepada semua orang tua, karena saya juga memiliki anak perempuan ya, anak SD. Kita harus memberikan edukasi kepada anak-anak kita bahwa mereka itu di luar akan menghadapi banyak bahaya ketika mereka bertemu dengan orang yang tidak dikenal. Yang memiliki anak utamanya usia balita, itu harus diajarkan bahwa kalau ada yang memegang bagian tubuhnya itu harus lari, berteriak. Kemudian bukan hanya anak perempuan, anak laki-laki juga. Karena ada juga kasus yang kami temukan korbannya laki-laki, pelakunya laki-laki. Jadi itu bukan terjadi hampir di semua tempat sebenarnya seperti itu, tapi itu kan bisa saja mungkin kita tidak ketahui. Memang perlu kami sampaikan kalau kita melihat kasus kekerasan itu harusnya dilaporkan, bukan dilaporkan hanya untuk sekedar menyelesaikan permasalahan hukumnya, tetapi dilaporkan itu tujuannya supaya anak ini atau korban ini itu disegera mendapatkan pendampingan untuk dipulihkan, kemudian pelaku ini tidak melakukan lagi perbuatannya. Karena kalau itu tidak dilaporkan, bisa saja pelakunya akan berulang lagi melakukan itu, sekalipun adalah pelakunya orang terdekat. Kemudian terkait dengan perempuan, saya kira untuk para orang tua, saya kira anak perempuan, anak laki-laki itu pada prinsipnya sama, harus diberikan kesempatan yang sama. Anak perempuan juga memiliki potensi yang sama, bahkan mungkin banyak yang perempuan memiliki potensi yang lebih daripada laki-laki. Jadi beri kesempatan yang sama untuk perempuan juga untuk mengembangkan diri, kemudian menggali potensinya sendiri. Saya kira dari dinas kami terbuka untuk menerima pengaduan ketika ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan tentu pendekatannya bukan hanya pendekatan hukum. Kita tidak semua kita tangani secara hukum, tapi kita juga melakukan dengan restoratif justice istilahnya. Kita juga berupaya
memediasi. Kalau persoalannya persoalan yang perlu hanya dimediasi, kemudian perlu diedukasi supaya itu tidak terulang, itu juga kami lakukan pendampingan seperti itu. Kemudian saya kira pada prinsipnya semua masyarakat harus peduli bahwa semua anak itu adalah anak kita. Jadi ketika ada permasalahan anak di sekitarnya, itu segera dilaporkan supaya anak ini bisa segera terselamatkan. Jangan sampai anak-anak ini betul-betul akan terjerumus ke permasalahan yang lebih dalam dan bisa terlibat ke dalam kriminal yang bukan hanya membahayakan dirinya, tapi membahayakan bagi semua orang yang ada di lingkungannya. Tapi kalau kita peduli itu kan bisa akan tertangani dengan cepat, dan pasti pemerintah juga memiliki layanan untuk itu. Ada beberapa dinas, ada dinas sosial, ada dinas tenaga kerja yang bisa memberikan kesempatan anak-anak untuk meningkatkan keterampilannya melalui pelatihan dan lain sebagainya. Kan banyak sebenarnya, tapi bisa melalui dinas kami, nanti dinas kami yang akan berkoordinasikan dengan dinas-dinas terkait tergantung permasalahan apa yang kami temukan di lapangan dan apa yang kami laporkan. Mungkin itu harapan dari saya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak di Kabupaten Maros. Oke, terima kasih banyak, harapan yang luar biasa, dan semoga ini menjadi sebuah proteksi kepada anak-anak kita di sekitaran kota dan juga seluruh Indonesia bahkan, dan juga kepada perempuan-perempuan yang ada di rumah. Ya, terima kasih banyak Bapak sudah hadir dan berbagi inspirasi untuk viewers BD di rumah dan kepada kita semua yang sudah hadir juga di studio. Terima kasih atas waktunya. Dan saya Zikal pamit mundur. Inspirasi untuk Anda, BD Indonesia. Sampai jumpa.